Khutbah Jumat dengan tema langkah-langkah meraih pertolongan Allah dalam segala urusan secara cepat, tepat, nikmat, dan terhormat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin rahimakumullah, di sisa hidup yang kita tidak tahu tinggal berapa hari lagi, marilah kita meningkatkan takwa kepada Allah. Caranya, mari kita jalani semua perintah Allah walaupun terasa berat. Seiring dengan itu, mari kita tinggalkan semua yang tidak disukai Allah, walaupun menyangkut kesenangan kita, hobi kita, atau profesi kita. Kita sadari saudaraku, hanya dengan takwa kepada Allah, maka kita bisa hidup bahagia lahir batin dunia akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, seiring bertambahnya umur dan perkembangan zaman, kita memiliki banyak kebutuhan, keinginan, harapan, dan cita-cita. Hal ini mungkin memunculkan masalah, diperkeruh oleh adanya tantangan, hambatan, gangguan, atau ancaman. Hambatan, gangguan, dan ancaman dapat muncul dari godaan syaitan yang terkutuk, dari gangguan manusia jahat, serta dari bencana alam atau musibah lainnya. Untuk mensikapi semua itu, saudara-saudara, kita memerlukan pertolongan Allah secepatnya. Kita memerlukan pertolongan Allah secepatnya. Agar kita mendapatkan pertolongan Allah secepatnya dalam segala urusan, kapanpun, dimanapun, maka saudaraku, mari kita membiasakan diri menolong agama Allah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu, bagaimana cara atau langkah-langkah menolong agama Allah? Ada 5 saudara-saudara. Yang pertama, mari kita mengimani bahwa agama Allah pasti baik, pasti benar, pasti bermanfaat, tepat guna, menyejukkan hati, memuliakan dan menyelamatkan manusia. Agama Allah sebagai petunjuk bagi yang mau bertakwa kepada Allah. Tak ada yang perlu diragukan dari agama Allah. Dalikal kitabul la raiba fih. Dalam kitab ini tidak ada yang perlu diragukan. Surat Al-Baqarah ayat 2. Kalau kita teguh mengimani agama Allah, maka Allah akan melindungi kita dalam segala zaman, dalam segala situasi. Kita akan ditolong Allah keluar dari segala masalah menuju solusi terbaik, cepat, selamat, dan bermartabat. Allah telah berjanji dalam surat Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya,
dari segala problema menuju solusi yang tepat, bermanfaat, bermartabat. Yakinlah itu saudara-saudara, bersama Allah tak ada yang tak mungkin. Kaum muslimin rahimakumullah. Kedua, agar mendapat pertolongan Allah, mari kita mempelajari agama Allah sampai paham dan mentaatinya. Ayo saudara, sempatkanlah waktu untuk membaca tafsir Al-Quran, tafsir hadis, mengaji di media sosial, mengaji di majelis-majelis taklim, kemudian membaca buku-buku agama atau diskusi dengan para ulama kepada orang yang faham dengan agama. Lalu bermunajatlah kepada Allah agar diberi pemahaman. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66 sampai 68 yang artinya, sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Dan kalau demikian, pasti Allah memberikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi Allah, dan pasti Allah tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Kaum muslimin rahimakumullah. Langkah ketiga, agar kita mendapat pertolongan Allah dalam segala situasi, dalam segala zaman, mari kita mengamalkan agama Allah seoptimal mungkin dalam bentuk berbagai amal soleh, sesuai dengan surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Baik yang hablum minallah maupun yang hablum minannas. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang beriman lalu membuktikan imannya itu dengan berbagai amal soleh, menegakkan kebenaran, dan bersabar-sabar dalam berjihad, dalam berjuang. Saudaraku, dalam mengamalkan amal soleh ada 3 prinsip yang harus kita pegang teguh, yaitu 1. Ikhlas, 2. Memuliakan manusia, dan 3. Istiqomah. Ingat, Allah berfirman, fa'ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Surat Al-Qasas ayat 77. Kaum muslimin rahimakumullah. Langkah keempat, agar kita mendapatkan pertolongan Allah dalam segala urusan adalah mendakwahkan agama Allah. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah apa yang berasal dariku walau hanya 1 ayat. Begitu pesan Rasulullah. Allah juga berpesan dalam surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antaramu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayo saudaraku, dakwahkanlah agama Allah. Setelah kita mempelajari agama Allah, mengamalkan agama Allah, harus kita telaten mendakwahkan agama Allah dalam segala situasi, dalam segala zaman, dengan berhadapan kepada siapapun. Kita harus ikhlas, istiqomah mendakwahkan agama Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Langkah kelima, agar kita mendapatkan pertolongan Allah dalam segala urusan adalah menjihadkan agama Allah, supaya agama Allah, agama Islam, menjadi dasar ucapan, sikap, tindakan, perilaku, dan kebijakan manusia, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, maupun dalam bernegara. Sehingga terbentuk pribadi yang takwa kepada Allah, keluarga yang sakinah mawadah warahmah, masyarakat yang marhamah, serta baldatun thayyibun warabun ghafur. Laksanakan perintah Allah dalam surat At-Taubah ayat 41. Infiru khifafan wasiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat,
dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Saudaraku, belumlah sempurna iman kita kalau kita belum mempelajari agama Allah, mengamalkan dengan berbagai amal soleh, mendakwahkan, kemudian menjihadkan ajaran Allah. Mari saudaraku, menghampiri zaman yang akhir yang penuh dengan problema, yang penuh dengan intrik, kita harus berjuang menjihadkan agama Allah agar agama Allah dilaksanakan dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara, berpribadi, bermasyarakat, berkeluarga, baik pergaulan nasional maupun internasional, agar peradaban ini semakin mulia, agar bumi ini semakin makmur, damai, berjaya bersama, sejahtera bersama, terhormat bersama. Ayo, jihadlah, berani menegakkan kebenaran dan keadilan, dan mengajarkan agama Allah agar masuk dalam relung-relung hati, menjadi dasar ucapan dan perbuatan manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah 5 langkah menolong agama Allah, agar kita ditolong Allah dalam segala urusan dengan cepat, tepat, selamat, nikmat, dan bermartabat. Ayo, kita semakin gigih mengimani agama Allah, mempelajari agama Allah, mengamalkan ajaran Allah, mendakwahkan ajaran Allah, dan menjihadkan ajaran Allah. Semoga Allah memberikan taufik, rahmah, hidayah, dan pertolongan kepada kita sekeluarga dan kepada bangsa kita seluruhnya, sehingga kita bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa na'afani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bersiap berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatil rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.